Kehadiran Kerajaan Mataram Islam tidak dapat dipisahkan dari mata rantai sejarah kerajaan Islam tertua di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Demak berdiri, muncul kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Pajang dan Jipang. Konon Raja Pajang Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah hutan Mentauk kepada Ki Ageng Pamanahan. Hutan ini lambat laun berkembang menjadi sebuah wilayah kekuasaan sekaligus menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Hadiah ini merupakan ucapan terima kasih Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena telah berhasil mengalahkan Adipati Kerajaan Jipang, Aryo Penangsang, yang menjadi musuh Raja Pajang. Hutan Mentauk tumbuh subur dan menjadikan Mataram kerajaan agraris yang makmur. Lahan persawahan Kerajaan Mataram yang subur konon mampu menopang seluruh kebutuhan kerajaan. Ki Ageng Pamanahan digantikan putranya Danang Sutawijaya. Setelah Raja Pajang wafat, Sutawijaya mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram, bergelar Panembahan Senopati. Saat Panembahan Senopati berkuasa, Kerajaan Mataram melepaskan diri dari Kerajaan Pajang. Lambat laun, pamor Kerajaan Pajang pun meredup. Mataram menjadi kerajaan yang disegani di tanah Jawa. Kerajaan Mataram mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Andil Sultan Agung dalam perkembangan Islam di Mataram sangatlah besar. Berbagai usaha dilakukannya agar Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, termasuk makam raja dan keluarganya. Namun beberapa sudut bangunan harus direnovasi akibat gempa dahsyat yang melanda Yogyakarta tahun lalu. Peninggalan lainnya yang masih tegak berdiri hingga kini adalah Masjid Gede Mataram. Kesan agung masih melekat pada masjid ini meski telah berumur ratusan tahun. Konon beduk di masjid ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga. Saat Sunan Kalijaga mengembara, perjalanannya terhenti di desa Dondong yang terletak di wilayah Kulon Progo. Sunan Kalijaga tertarik pada sebuah kayu dan memerintahkan seorang wanita paruhbaya yang bernama Nyai Brintik membawa kayu tersebut ke masjid di Keraton Mataram untuk dijadikan beduk. Hingga kini beduk yang dinamai Kiai Dondongan masih berada di serambi Masjid Gede Mataram. Berkat jasanya, Nyai Brintik dijadikan abdi dalam Kerajaan Mataram. Setelah meninggal, perempuan tersebut dimakamkan di belakang masjid bersama makam para raja dan leluhur Mataram. Dalam perkembangan selanjutnya, tempat tinggal Nyai Brintik dan keturunannya menjadi sebuah nama kampung yang disebut dengan Dondongan. Saat ini, perkampungan tersebut masih ada di depan Masjid Mataram, Kota Gede.